Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 12 akuntansi maupun TKJ. Kita lanjutkan materi kita hari ini PKN, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Nah, tentang hukum ini sudah kita bahas dimulai dari kelas 10, kelas 11. Nah, anak-anak kami, Bu kasih satu contoh. Misalnya, kalau tidak ada hukum, tidak ada tata tertib, tidak ada peraturan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Ya, yang terjadi adalah kekacauan. Baik itu dia pelanggaran hukum di jalan lalu lintas, misalnya jalan raya lalu lintas, pelanggaran tata tertib di sekolah, pelanggaran peraturan di daerah, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kasus-kasus di dalam hukum. Nah, bagaimana cara penegakan hukumnya, bahkan perlindungan hukumnya? Nah, yang dimaksud dengan penegakan hukum itu adalah kita sebagai masyarakat ataupun pemerintah telah memberikan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di negara kita dan wajib kita mematuhinya tanpa kecuali. Apakah kita sebagai rakyat, masyarakat biasa, petani, TNI, ya, anggota legislatif, bahkan presiden sekalipun tetap taat terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, perlindungan hukum dikatakan sebagai perlindungan itu ada unsurnya. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, warga negaranya. Pemerintah memberikan perlindungan kepada kita sebagai warga negara. Ya, perlindungan itu berupa apa? Kita diberikan peraturan. Kemudian kita diajak mematuhi peraturan tersebut. Kalau kita melanggar peraturannya, maka kita akan dikenakan sanksi atau hukuman. Oleh karenanya, pemerintah melindungi rakyatnya dengan apa? Dengan membentengi peraturan-peraturan yang dibuat. Kita dihimbau, disuruh ikuti segala peraturan supaya apa? Supaya kita tidak kena sanksi atau kena hukum. Banyak contoh kasus yang kita tahu di negara kita, ya. Salah satunya di kalangan remaja atau orang tua siapapun tentang narkoba. Dilarang jangan gunakan narkoba. Dilarang jangan minum minuman keras. Dilarang jangan berjudi. Tapi siapapun dia, dari kalangan apapun dia, apabila melanggar itu semua akan dikenakan hukum, dikenakan sanksi. Nah, ini yang pertama unsurnya, ya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum kepada kita seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Siapapun dia, apapun profesinya, kita diberi jaminan kepastian hukum. Untuk apa itu dibuat oleh aparat pemerintah? Supaya kita mendapatkan perlindungan hukum, tapi dengan syarat harus taat dan patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jangan melanggarnya. Nah, oleh karenanya kalau kita mengikuti segala peraturan yang berlaku di negara kita, maka kita mendapatkan jaminan hukum tersebut. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Kita sebagai warga negara, masyarakat, penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia memiliki hak. Apa hak kita? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini yang sedang kita bahas, ya. Hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan kemakmuran. Sudah ada dilaksanakan pemerintah. Bahkan pemerintah sudah melaksanakan pemerataan itu, mensejahterakan rakyat, memberikan keadilan kepada rakyat, ya, sudah dilaksanakan.
kita tinggal menerimanya. Nih, unsur yang ketiga. Satu lagi, unsur yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Nah, udah pasti. Tadi di atas sudah Ibu jelaskan. Siapapun yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan dikenakan sanksi atau hukuman. Oleh karenanya kita harus patuh, ya. Kita harus mengikuti segala peraturan tersebut karena sanksi di dalamnya ada. Tegas. Ya, ada undang-undang yang diberlakukan untuk kita. Nah, baik anak kami sekalian, ini lanjutan minggu yang lalu, nanti kita lanjut minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.